Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler Battle to the Heaven episode 62 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Namun spoiler ini berdasarkan alur cerita novelnya, ada kemungkinan akan berbeda sedikit ketika tayang nanti. Mari kita mulai. Pembentukan Aliansian segera menimbulkan keributan di dalam Kekaisaran Jama. Tak terhitung jumlahnya orang yang terguncang pada aliansi ini yang telah mengumpulkan semua kekuatan. 3 klan besar, keluarga kerajaan, dan asosiasi alkemis. Selama masa di mana dunia luar sedang dalam keributan mengenai pembentukan Aliansian, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya dan memilih diam di kamarnya untuk menyempurnakan pil obat hijau gelap perpanjang hidup untuk Xiaoli. Menutup matanya sejenak, dia kemudian mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanannya dan mulai menyempurnakan pil obat ini. Di bawah kendali Green Lotus Core Flame-nya, ramuan obat di dalam kuali perlahan menyatu dan membentuk gumpalan kecil. Peng, 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 gelombang energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Suara dentang berangsur-angsur berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali tiba-tiba memancarkan cahaya intens dan mencoba melarikan diri. Ini memang luar biasa. Dia benar-benar berpikir untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kemudian sebuah kekuatan hisap menarik cahaya putih. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol batu giok dan memasukkannya ke dalamnya. Setelah menyimpan botol obat ke dalam cincin penyimpanannya, Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya. Tampaknya dia telah merasakan sesuatu. Aku sekali lagi merasakan akan menerobos ke level Do Huang. Sepertinya itu akan segera terwujud. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia kembali tenang. Sekali lagi dia melambaikan tangannya, dan nyala api hijau sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Pil hijau gelap perpanjang hidup telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya dia perlu memperbaiki beberapa Yaoyan untuk Jian. Jian yang sepertinya juga akan menerobos dan membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk menyelesaikan terobosannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Xiaoyan telah memperbaiki semua bahan obat di kotak untuk dijadikan Yaoyan. Setelah itu dia keluar dari ruang rahasianya menuju halaman depan. Menyapu pandangannya, ada cukup banyak orang berkerumun di tempat ini. Ketua Xiao, nama ini benar-benar mengintimidasi orang. Lin Yan menggoda dan tertawa pada Xiaoyan. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Matanya kemudian menyapu Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga. Kemudian Xiaoyan memberikan 3 pil Do Spirit pada mereka. Setelah kalian mengkonsumsinya, kekuatan kalian bisa dinaikkan 1 bintang. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih dariku. Mereka bertiga kaget saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah mereka segera dipenuhi dengan sukacita. Pil Do Spirit memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli level Do Huang. Beberapa orang di halaman tanpa sadar melemparkan pandangan iri ke arah Lin Yan dan 2 lainnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Ketua Xiao, itu Yinggu, Wute, dan Sumai memutar leher mereka. Mereka bertukar pandang dan tertawa kering. Xiaoyan secara alami tahu apa yang ingin mereka katakan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tenang, aku akan menyerahkan 3 pil huang besar ke tangan kalian dalam waktu setengah bulan." Kami tentu saja mempercayai janji Ketua Xiao, namun kami telah meninggalkan wilayah sudut hitam selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang tempat kami di sana. Kamu juga harus tahu betapa kacaunya tempat itu. Ketiganya menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Saudara Xiaoli juga akan kembali mengelola gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Aku mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantunya merawatnya. Mereka bertiga berburu mengangguk dan tertawa mendengar ini. Itu pasti, sekarang kita bisa dianggap bersekutu dengan gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Setelah menyelesaikan semua urusan Aliansian, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk melakukan raid ke wilayah pegunungan binatang sihir. Sebelum dia pergi, dia memberikan beberapa instruksi pada 2 saudaranya. Xiaoli harus menerobos level Do Huang selama 10 tahun ke depan agar efek pil pelahap hidup sepenuhnya hilang.
Sementara pada Xiaoding, dia harus menjadi pemimpin aliansi selama Xiaoyan tidak ada. Ketika Xiaoyan baru saja membawa Jian akan meninggalkan kekaisaran zaman dengan cepat menggunakan sayap doqinya, Jian di sampingnya tiba-tiba menarik lengan bajunya, tangannya menunjuk ke depan dan tertawa. Kakak Cailin ada di sana. Xiaoyan segera terkejut, dia buru-buru mengalihkan tatapannya ke arah yang ditunjuk Jian. Di sana, Ratu Medusa bersandar malas ke batang pohon, matanya melirik mereka berdua. "Kenapa kamu di sini?" Xiaoyan bertanya dengan heran. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa Jian pergi sendiri. Aku khawatir jika dia mengikutimu." Ratu Medusa dengan samar menjawab. Dia segera berjalan perlahan menuju Jian dan mengabaikan mata Xiaoyan yang tertegun. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Baiklah, kamu bisa mengikuti. Namun, aku akan melakukan retret dan bukan untuk bersenang-senang. Alasanku membawa Jian bersama juga karena dia akan membutuhkan sejumlah besar energi agar dia bisa menerobos." Sementara Xiaoyan berbicara, bahunya bergetar. Sayap api hijau gioknya perlahan melebar. Tubuhnya dengan cepat naik ke langit, terbang ke arah pegunungan wilayah binatang sihir. Menggunakan rute peta di tangannya, mereka terbang selama setengah hari sebelum akhirnya mendarat di puncak gunung. Mata Xiaoyan membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak dikenalnya. Dia masih ingat, di tempat inilah dia pernah dikejar oleh sebuah perusahaan tentara bayaran yang disebut Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yunjun yang telah menggunakan nama Yunji saat itu. Tatapannya akhirnya bergeser ke bawah dan berhenti di kota kecil. Dia masih ingat, kota kecil ini dinamai kota Qingsan, tempat latihan pertamanya setelah meninggalkan kota Wutan. Di sini dia mempunyai teman pertama dalam hidupnya, gadis baik yang disebut Dokter Perkecil. Banyak emosi melintas di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menatap Medusa dan Jian di sampingnya. "Ayo pergi. Pertama-tama, kita akan pergi ke kota kecil itu. Kota Qingsan. Sudah lama sekali sejak terakhir aku melihatmu." Dengan kecepatan terbang mereka, beberapa saat, mereka sudah tiba di kota Qingsan. "Di tempat inilah pertama kalinya aku datang untuk berlatih. Aku dulu hanyalah seorang kecil yang baru saja maju di level 12. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara dengan kedua orang di sampingnya. Jian dan Ratu Medusa kaget saat mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa. Sungguh disayangkan, setelah tidak datang ke sini beberapa tahun, orang kecil Doze yang sekarang telah menjadi kuat. Memasuki jalan kota kecil, Xiaoyan akhirnya perlahan menghentikan langkahnya. Di depannya ada sebuah toko obat yang sangat luas. Saat itu dia bertemu dengan Dokter Perkecil untuk pertama kalinya di toko obat ini. Xiaoyan tiba-tiba menghela napas lembut dan merasakan perasaan lembut. Beberapa saat kemudian dia menoleh pada Ratu Medusa dan Jian di sampingnya. "Lupakan saja, ayo pergi. Kita akan memasuki wilayah pegunungan binatang sihir." Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di atas pepohonan. 3 sosok langsung melintas dan akhirnya berhenti di langit, sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu hutan lebat di bawahnya, kemudian mengepak dan terbang menuju ke bawah. Medusa dan Jian segera menyusul setelah mengamati sekeliling sebentar. Tiba di bawah lembah, Xiaoyan langsung mencium aroma wangi yang padat. Namun saat dia mendekat, suara angin yang berisi aroma tajam tiba-tiba menembak. Merajut alisnya, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan douci warna hijau bergegas keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Peng! Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam mengeluarkan teriakan dan dengan cepat terbang mundur. Sungguh tak terduga, binatang sihir peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Tempat ini bahkan tidak pernah ada binatang sihir di masa lalu, namun telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak datang selama beberapa tahun. Sekali lagi, mata Xiaoyan berkeliaran, kemudian melangkah lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang disembunyikan di sini. Ratu Medusa dan Jian perlahan mengikuti di belakang, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ratu Medusa merasa ada yang tidak beres. Memasuki lembah, Xiaoyan sudah melihat pondok jerami kecil di kejauhan. Dia merasa agak sedih saat menghela napas. Hal-hal yang telah terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih hidup dalam pikirannya. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah lenyap. Mengamati lebih dekat, Xiaoyan juga sudah merasakan ada yang aneh.
Binatang-binatang sihir di sini kelihatannya bukan untuk mencari makan, namun sebaliknya, sepertinya dipelihara oleh seseorang. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiaoyan mengurutkan kening dengan tajam saat pikiran ini melintas di hatinya. Binatang-binatang kecil ini benar-benar menjengkelkan, serahkan padaku. Wajah Jian mengerutkan kening saat melihat binatang sihir yang berulang kali memancarkan teriakan mengancam. Beberapa saat kemudian, dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya cerah dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba terlepas. Di bawah tekanan Jian, binatang sihir yang matanya dipenuhi kilau yang galak segera menjadi sunyi. Kemudian mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu sedikit pun. Jian mengangkat wajahnya yang kecil ke arah Xiaoyan dengan bangga saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum, matanya menatap ke arah pondok jerami kecil sebelum perlahan-lahan mendekatinya. Nyala api hijau giok sebagian terlihat di tangannya. "Hati-hati," Ratu Medusa berkata lembut dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sedikit, namun ketika dia akan membuka pintu pondok, ekspresi Ratu Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiaoyan. Ada racun mematikan di pintu. Mata Ratu Medusa menyipit menjadi busur yang berbahaya. Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru menarik mundur, kemudian dia melambaikan tangannya. Kilatan angin segera membuka pintu pondok, namun tidak ada orang lain di dalam. Ratu Medusa sedikit menurunkan matanya. Energi 7 warna perlahan muncul di jarinya, bersiap untuk menghadapi kejadian tak terduga. "Jangan masuk ke dalam. Orang di sini sepertinya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Apalagi racunnya sangat ampuh." Ratu Medusa melirik ke pondok kosong sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Jika Tuan tidak mengungkapkan dirimu sendiri, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang." Tawa dingin Xiaoyan perlahan berhenti, namun sosok manusia yang mereka duga tidak muncul. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap dan serius. Nyala api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun saat nyala api muncul di tangan Xiaoyan, suara serak tiba-tiba terdengar di lembah. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga akan mati di sini." Mata Xiaoyan berkerut, kemudian berbalik melihat tebing gunung. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam anehnya muncul. Kekuatan spiritualnya langsung membentang seperti kilat, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya sulit membesar, bahkan saat masih beberapa meter dari sosok hitam. Mati di sini? Masih ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Jari Ratu Medusa segera mengeluarkan energi 7 warna dan melesat dengan cepat menembaki sosok hitam. Mata sosok hitam acuh tak acuh menatap ke 7 pilar warna yang melesat ke arahnya, bahkan dia sama sekali tidak menghindar. Jubahnya kemudian bergerak dan kabut warna abu-abu melonjak dari tubuhnya, sementara energi pilar 7 warna yang masuk ke tubuhnya perlahan menyebar dan menjadi lenyap. Keluar dari lembah pegunungan dalam jarak 10 kali, jika tidak mati. Kejutan melintas di mata Ratu Medusa saat melihat energi 7 warnanya menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan yang agung perlahan melonjak dari tubuhnya. "Hari ini, apakah kamu pergi atau tinggal? Ratu ini akan menghabisi hidupmu." Ratu Medusa tertawa terbahak-bahak sebelum menoleh pada Xiaoyan dan Jian. "Kalian berdua harus pindah sedikit lebih jauh. Tubuh orang ini penuh dengan racun mematikan, akan merepotkan jika kalian berhubungan dengannya." Kemudian, hanya beberapa kedipan, Ratu Medusa sudah muncul di udara, berubah menjadi garis halus dan melesat ke arah sosok hitam. Merasakan tangguhnya kekuatan Ratu Medusa, sosok hitam bahkan tidak mundur. Kedua tangannya tiba-tiba melambai dan memunculkan kabut abu-abu, kemudian melesat ke arah Ratu Medusa. Ratu Medusa hanya menghirup sedikit kabut abu-abu, namun itu sudah membuat wajahnya sedikit berubah. Segel di tangannya kemudian berubah, dan energi 7 warna berubah menjadi bayangan ular yang sangat besar, dan langsung menelan kabut beracun. Boom, sebuah ledakan terjadi. Baik bayangan ular besar maupun kabut beracun musnah bersama-sama. Racun yang sangat ampuh. Ratu Medusa menyipitkan matanya, wajahnya juga perlahan mulai serius. Energi 7 warna sekali lagi melonjak dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi sebuah pedang. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin tajam meluncur ke arah tenggorokan sosok hitam.
Melihat serangan ganas Ratu Medusa, sosok hitam akhirnya bergerak. Dengan langkah lembut, dia langsung menghindari pedang Ratu Medusa yang berkedip-kedip. Kabut abu-abu di tangannya menggumpal, kemudian membentuk sebuah pedang. Segera, kedua pedang saling silang dengan cepat seperti kilat. Percikan api melesat di sekitar tempat mereka bertarung. Banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di tebing yang keras. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menjadi orang yang cocok dengan Ratu Medusa. Ekspresi serius muncul di mata Xiaoyan saat melihat dua sosok yang terbelenggu di tebing gunung. Orang itu benar-benar kuat untuk benar-benar bisa bertarung dengan kakak Calin begitu lama. Jian mengerutkan keningnya sedikit. Dia memegang keningnya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiaoyan kaget mendengar ini dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma aneh yang sangat samar di udara. Berhenti bernapas sementara. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dan memasukkan ke dalam mulut Jian. Aku tidak dapat terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiaoyan merenung sejenak sebelum api hijau giok muncul di telapak tangannya. Jian, tetap di sini, jangan kemana-mana. Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, sayapnya mengepak dan melesat menuju pertempuran. Sementara itu, pertempuran di langit antara Ratu Medusa dengan sosok hitam semakin intens. Dua sosok melintas dan saling silang di langit. Energi 7 warna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Kedua pedang saling menyerang dan percikan api terbang ke segala arah. Ratu Medusa dan sosok hitam baru saja mundur saat Xiaoyan tiba-tiba bergegas dari bawah. Tinjunya dengan angin panas melesat menghancurkan sosok hitam. Peng, angin yang muncul tiba-tiba tidak membuat sosok hitam bahkan sedikit panik. Tubuhnya terpelintir dengan aneh dan tinju Xiaoyan hanya sekedar melewati pakaiannya. Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian dia sudah muncul di samping Ratu Medusa. Matanya menatap serius sosok hitam di depannya. Siapa kamu sebenarnya? Sosok hitam dengan lembut melayang mundur beberapa jauh. Dia sedikit terkejut saat matanya menyapu wajah Xiaoyan. Namun ekspresi berjuang cepat muncul dan wajahnya kembali dingin. Tinggalkan tempat ini. Teman, aku Xiaoyan. Tempat ini adalah tempat salah satu yang aku temukan dengan teman baikku tahun lalu. Pemilik tempat ini bukan kamu. Xiaoyan tertawa dingin. Xiaoyan? Teman baik? Kilatan sekali lagi muncul di mata sosok hitam. Kabut abu-abu yang membentang di tubuhnya sedikit melemah. Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti ini kepada orang itu? Racun ini mungkin aneh, tapi tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Ratu Medusa dengan dingin berbicara, niat membunuh di matanya semakin padat. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh kata-kata Ratu Medusa. Dia merajut alisnya sedikit saat dia mengamati sosok hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Kemudian dia menengkupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu. Sosok hitam menatap wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian matanya perlahan menutup. Bahkan dia perlahan terbang mundur sebelum berhenti lagi. Di kejauhan, dia sekali lagi menatap Xiaoyan. Di tangannya muncul sebuah botol giok. Meskipun kalian berdua kuat dan mungkin tidak takut dengan kabut beracun, gadis kecil di bawah itu tidak dapat melakukannya. Ini adalah obat penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Suara serak yang luar biasa perlahan dipancarkan dari sosok hitam setelah dia melempar botol batu giok. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Ratu Medusa, kemudian tangannya mengambil botol giok. Karena tempat ini adalah tempat yang kamu temukan dengan temanmu, aku akan mengembalikannya padamu. Sosok hitam perlahan berbalik, melintas dan bergegas meninggalkan lembah. Xiaoyan kaget saat menatap sosok hitam yang baru saja pergi. Sesaat kemudian matanya bersinar, mengangkat kepalanya ke arah sosok hitam di kejauhan. Dokter peri kecil, apakah itu kamu? Teriakan Xiaoyan seperti petir yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang akan menghilang diam sesaat karena teriakan Xiaoyan. Melihat sosok hitam berhenti sejenak, keraguan di hati Xiaoyan akhirnya terjawab. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibanding masa lalu? Mungkinkah saat pikiran ini meluncur di hati Xiaoyan, dia mengepakkan sayapnya bergegas mendekati sosok hitam. Sosok hitam bergetar sedikit setelah sepertinya merasakan tindakan Xiaoyan.
Kabut abu-abu yang lebat melonjak dari tubuhnya. Segera sosoknya dengan aneh benar-benar menghilang. Melihat sosok hitam sudah benar-benar menghilang, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk. Orang ini, mengapa dia tidak berani melihatku? Ratu Medusa juga dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit, bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu mengenal orang itu sebelumnya? Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya temanku sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter perkecil yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Jian masih di lembah. Ratu Medusa tiba-tiba berkata. Xiaoyan hanya bisa mengangguk. Sebelum berbalik, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil, aku mungkin tidak tahu apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun. Tapi tidak peduli bagaimana kamu berubah, Xiaoyan masih akan melihatmu sebagai temanku. Xiaoyan menunggu beberapa saat setelah suaranya bergema. Namun karena tidak ada reaksi apapun, dia akhirnya turun ke lembah. Di kejauhan, sosok hitam menatap Xiaoyan sampai dia kembali ke lembah. Sesaat kemudian banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam hatinya perlahan bangkit. Pemuda yang bernama Xiaoyan juga muncul. Xiaoyan? Suara jernih yang membawa kenangan jauh dipancarkan dari bawah jubahnya, berbeda dengan suara serak yang dia tampilkan sebelumnya. Sungguh tak terduga kita akan bertemu lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan kesini lagi di masa depan. Tangan putih pucat perlahan membuka jubahnya. Segera rambut seperti salju terurai. Senyum lembut yang menghangatkan hati seseorang perlahan muncul. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap dokter perkecil selamanya ada di dalam hatimu. Bukan wanita saat ini yang tangannya dipenuhi dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Wanita beracun. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini, terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Senyum di wajah sosok hitam perlahan menghilang. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi melirik ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang. Pada saat Xiaoyan dan Ratu Medusa kembali ke lembah, mereka melihat wajah mungil Jian agak merah keunguan. Tak disangka, racun dokter perkecil ini sebenarnya sangat menakutkan. Meraih lengan Jian, Xiaoyan memasukkan benang doci ke tubuhnya dan memeriksa tubuh Jian. Wajahnya langsung tenggelam. Tak disangka, obat penawar yang dimurnikannya sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada udara beracun ini. Dia kemudian teringat botol giok yang diberikan dokter perkecil. Namun saat dia akan memberikannya pada Jian, Ratu Medusa tiba-tiba berbicara. Kamu ingin menggunakan benda yang diberikan orang itu? Siapa yang tahu jika itu bukan penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika Jian terluka? Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berpikir bahwa Ratu Medusa sudah mulai menghargai Jian sedemikian rupa. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong padaku. Apalagi, apakah kamu punya metode lain? Ratu Medusa juga ragu sejenak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengangguk. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapa dia. Ratu Medusa berbicara dengan khawatir saat melihat Xiaoyan menuangkan pil obat merah ke mulut Jian. Warna ungu merah di wajah Jian segera menghilang. Setelah pil itu baru saja masuk ke tubuhnya dan benar-benar hilang dalam sesaat. Xiaoyan dan Ratu Medusa menghela napas lega saat melihat ini. Mengingat keterampilan alkemisnya, dia benar-benar tidak berdaya dengan gas beracun dokter perkecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dialami selama bertahun-tahun ini. Kekuatannya tidak hanya melambung. Sekali lagi, Xiaoyan menghela napas pelan di dalam hatinya. Tatapannya dilemparkan ke arah pondok kecil. Bagaimanapun, dia pertama-tama harus mendapatkan kekuatannya untuk melakukan terobosan ke level Douhuang. Dia juga punya perasaan di dalam hatinya. Dia mungkin masih menemui dokter perkecil lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu seperti apa situasi saat mereka bertemu berikutnya.